Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hikmah Putri Hasuti. Dan saya Hena Sulistiani. Kita berdua dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Sedangkan Profesor Dr. Soemarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntannya di negara Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tantongjo, dan Gotisim. Pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Perkumpulan yang diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau AI akhirnya terbentuk pada tanggal 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30. Konsep anggaran dasar AI yang pertama diselesaikan pada tanggal 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai tanggal 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman kemudian mengesahkannya pada tanggal 11 Februari 1959. Sejak tahun 1994 telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konversi dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Selanjutnya tentang persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang akan dilatar belakangkan oleh satu, pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan, dan dua, pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Manajemen sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pelaporan keuangan tentu saja biasanya akan memengaruhi proses implementasi standar tersebut dalam lingkungan bisnis. Keputusan akhir dalam memilih salah satu metode akuntansi di antaranya metode-metode akuntansi lainnya yang memang diperkenankan oleh GAAP. Jadi jelaslah bahwa dalam pemilihan sebuah metode akuntansi akan dipengaruhi oleh persepsi para pengambilan keputusan dalam organisasi mengenai pelaporan keuangan dan lingkungan kerja yang memengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Tantangan akuntansi di masa mendatang. Dalam dunia bisnis, pihak manajemen selalu ke pihak pengelola perusahaan bertindak sebagai agen bagi perusahaan, selalu dihadapkan pada berbagai tekanan. Tekanan ini datangnya bisa dari luar perusahaan, bisa juga dari dalam, yang tentu saja baik secara langsung maupun tidak langsung akan turut mempengaruhi manajemen dalam proses pelaporan keuangan. Berbagai ketentuan, standar, dan teknis akuntansi telah dikembangkan seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan dunia bisnis. Di antaranya adalah akuntansi untuk menangani transaksi derivatif yang meliputi akuntansi call option, put option, interest swap, forward, dan future contract. Di saat yang bersamaan dikembangkan pula akuntansi untuk bank syariah, akuntansi penggabungan usaha, akuntansi stock option, warrant, rights, dan akuntansi convertible bond. Selanjutnya yaitu masa depan pelaporan keuangan.
Satu, masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, masalah ketepatan waktu pelampiran keuangan, dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Dan yang ketiga, masalah pendistribusian informasi keuangan, dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para users. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.